Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran masih di matematika peminatan kelas 10 tentang vektor. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan tentang perkalian skalar dua vektor atau dot product. Tapi sebelum ke perkalian skalar dua vektor, ada materi prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita akan belajar dulu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Misalkan di sini ada segitiga siku-siku ya, sebuah segitiga siku-siku. Nah, dalam pembelajaran trigonometri ini kita harus tahu mana sisi depan sudut, mana sisi samping sudut, mana sisi miring. Nah, ini untuk menentukan mana sisi depan, mana sisi samping dan sisi miring itu tergantung alfanya. Ya, pertama kita tentukan dulu mana sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku. Karena ini siku-sikunya ini ya, maka sisi di depannya itu disebut sisi miring. Jadi ingat, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Dia nilainya biasanya sisinya terpanjang di antara yang lainnya. Jadi sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku yang merupakan sisi terpanjang. Disingkatnya mi, biasanya disingkatnya mi. Jadi mi itu artinya sisi miring, sisi di depan sudut siku. Kemudian ada yang disebut sisi depan. Sisi depan itu apa? Sisi depan adalah sisi di depan sudut alfa. Karena ini sudut alfanya yang ini, maka di depannya disebut sisi depan dan disingkat dengan D. Kemudian sisi samping sudut. Sisi samping sudut itu letaknya di samping sudut alfa. Karena ini sudut alfanya, maka yang ini disebut sisi samping dan disingkat dengan SA. Jadi ulangi lagi, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Kemudian sisi depan adalah sisi di depan sudut alfa, karena ini alfanya maka depannya sisi depan. Dan sisi samping adalah sisi di samping sudut alfa. Ini sudut alfa, ini sisi sampingnya. Dan disingkatnya mi, de, sa. Nah, yang dimaksud dengan perbandingan dalam trigonometri adalah 6 nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Yaitu ada yang disebut, kalau kita lihat segitiga ini, ABC ini dengan alfanya di A, ya. Maka sin alfa, ingat-ingat, sin alfa itu demi, sin demi, ya. Kemudian cos sami dan tan desa. Jadi serang ngapalinnya, sin demi, cos sami, tan desa. Sin demi, cos sami, tan desa. Artinya sin de per mi, cosnya sa per mi, dan tannya d per sa. Nah, karena di sini D-nya, kalau ini sudut alfa maka A itu adalah depannya, kemudian B itu adalah sisi samping, dan C itu depan siku-siku adalah sisi miring. Sehingga sin alfa demi, ini alfanya berarti A per C. Cos alfa sami berarti B per C. Dan tan alfa desa berarti A per B. Kemudian ada yang disebut kosekan alfa. Nah, kosekan alfa itu adalah balikan dari sin alfa. Ingat-ingat, kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa. Jadi kalau sin alfanya di sini A per C, ya kosekan alfanya C per A, tinggal dibalik aja. Kemudian ada yang disebut sekan alfa. Sekan alfa itu balikan dari cos alfa, kosinus alfa. Ya, yaitu kalau di sini kosinus alfanya B per C, maka sekan alfanya C per B, tinggal dibalik. Dan terakhir adalah kotangan alfa. Kotangan alfa dibahasnya kotangan alfa ya. Kotangan alfa itu adalah balikan dari tan alfa. Kebalikan dari tangan alfa. Yaitu jika tangan alfanya A per B, maka kotangan alfanya B per A. Itu ya, ingat-ingat lagi. Jadi 6 perbandingan trigonometri. Ya, sin demi, cos sami, tan desa, kosekan balikan dari sin, sekan alfa balikan dari kosinus, dan kotangan alfa balikan dari tangan. Sebagai contoh, dari segitiga siku-siku berikut tentukanlah nilai dari, ini ada segitiga siku-siku ya. Kita akan cari nilai sin A, cos A, sinus A, kosinus A, tangan A, sekan A, kosekan A, dan kotangan A. Ini segitiga siku-siku. Ini lihat lagi, ini ada sudut siku-sikunya jadi B. Karena sudut siku-siku di B, maka depannya yang 4 ini AC itu ada sisi miring, ingat. Kemudian karena di sini A-nya ditanyakannya sin A, berarti alfanya di A. Ini alfanya, alfa di A, sehingga yang BC sisi depan dan yang AC sisi miring. Jadi kalau kita tuliskan di sini ya, karena di sini alfanya di A, ini alfa, ini siku-siku. Karena ini alfanya, maka
BC adalah sisi depan. Ingat ya, sisi depan itu sisi depan sudut sudut alfa di depan, maka AB disebut sisi samping, kemudian depan siku namanya sisi miring. Jadi sebelum kalian menentukan sin, cos dan seterusnya, tentukan dulu mana sisi D, mana sisi sa, mana sisi mi, ya. Kemudian kita cari dulu, berarti kita butuh nyari BC dulu. Nah, kita cari dulu BC. Nyari BC, ingat bisa pakai Pitagoras. Berarti BC kuadrat adalah AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Ya, ingat lagi dalil Pitagoras. Sehingga BC kuadrat adalah 4 kuadrat dikurangi akar 12 kuadrat. Atau BC kuadrat adalah 16 min 12. Sehingga BC kuadratnya 4 dan BC-nya 2. Oh, sekarang kita tahu BC-nya berapa? BC-nya 2. BC 2. Sehingga kita bisa menentukan sin A. Sin A adalah demi, karena D-nya 2, Mi-nya 4, jadi 2 per 4 atau setengah. Kemudian cos alfa. Kosinus alfa adalah sami, karena sa-nya akar 12, Mi-nya 4, berarti akar 12 per 4. Nah, disederhanakan, jadi akar 12 kan jadi 2 akar 3 ya, karena akar 4 kali 3, jadi 2 akar 3 per 4. 2-nya dan 4-nya diperkecil, jadi 1/2 akar 3 atau akar 3 per 2. Ya. Kemudian tangan alfa kan desa. D-nya 2, sa-nya akar 12, sehingga 2 per akar 12, jadi 2 per 2 akar 3. Akar 12-nya disederhanakan jadi 2 akar 3. Jadi sama dengan, coret 2-nya, 1 per akar 3. 1 per akar 3, karena dia belum rasional, kita rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Jadi 1 akar 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi akar 3 per 3. Kemudian kita cari sekan alfa. Ingat tadi sekan alfa kebalikan dari kosinus alfa. Berarti 1 per cos A. Karena cos A-nya akar 3 per 2, maka sekannya 2 per akar 3. Dibalik aja 2 per akar 3. Karena belum rasionalkan, kali juga akar 3 per akar 3. Hasilnya 2 akar 3 per 3. Kemudian kosekan alfa. Kosekan alfa balikan dari sin alfa. Jadi 1 per sin alfa. Karena sin alfanya 1/2, maka kosekan alfanya 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian kotangan alfa. Kotangan alfa balikan dari tangan alfa. Kita lihat tangan alfanya, karena tangan alfanya akar 3 per 3, maka kotangan alfa 3 per akar 3 dibalik. Ya, akar 3 per 3 dibalik, jadi 3 per akar 3. Karena belum rasional, kita rasionalkan. Ya, karena biasanya kalau di option ABC, ABCDE itu dirasionalkan hasilnya. Ya 3 akar 3 per 3. 3-nya dicoret jadi 1, jadi tinggal akar 3. Ya, itu tentang perbandingan trigonometri sudut siku-siku. Nah, kalau ada yang masih bingung dari mana akar 12 2 akar 3, ya di sini kita tambahkan akar 12 itu adalah akar dari 4 kali 3. Sehingga akar 4-nya keluar jadi 2, akar 3-nya masih di dalam akar, jadi 2 akar 3. Jadi kalau ada yang masih bingung dari mana akar 12 2 akar 3, seperti ini ya. Ingat-ingat lagi. Kita lanjut ke materi praset kedua tentang nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, untuk vektor ini sebetulnya nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa itu ada 4 kuadran ya, kuadran 1 sampai 4. Tapi untuk vektor ini cukup kita pelajari sampai kuadran 2 saja. Nah, untuk kuadran 1 kalian hafalkan saja ya. Sudut istimewa itu ada, untuk kuadran 1 ada 0, 30, 45, 60, 90. Ingat-ingat, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, bagaimana nilai sin konstannya? Untuk nilai sinus alfa, dia nilainya naik. Pertama 0, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi cara menghafalkannya mudah. Pertama urutan sudutnya dari 0, 30, 45, 60, 90. Kemudian nilai sinusnya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi naik 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi artinya sinus 0-nya 0, sinus 30-nya setengah, sinus 45-nya setengah akar 2, sinus 60-nya setengah akar 3, sinus 90-nya 1. Sedangkan untuk kosinus kebalik, dia nurun. Kalau untuk sinus naik, dia nurun. Jadi kebalikan dari sinus. Jadi awalnya dari 1,
turun setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Untuk tangan, nah agak beda kalau tangan. Ingat-ingat aja kalau tangan urutannya dari 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tak terdefinisi. Jadi itu cara menghafalinnya. Ingat urutan sudutnya, kemudian untuk sinus naik, untuk kosinus turun, kebalikan dari sinus. Untuk tangan seperti ini polanya. Jadi kalian hafalkan ya untuk sudut istimewa kuadran 1. Kemudian untuk sudut istimewa di kuadran 2 itu dari 90 sampai 180 itu gunakan saja. Nah, untuk di kuadran 2 sinus bernilai positif, sedangkan untuk kosinus dan tangan bernilai negatif. Jadi untuk kuadran 2 khas sinusnya bernilai positif, sedangkan kosinus dan tangan ingat-ingat bernilai negatif. Nah, untuk nilai perbandingan di kuadran 2 bisa menggunakan rumus 180 min A, min alfa. Jadi ingat sinusnya jadi positif, kosinus dan tangannya negatif. Cara mudahnya begini, misalkan nih, kita mau nyari sinus 120 derajat. Nah, cari pasangan 120 sampai ke 180. Nah, dari 120 ke 180 berapa pasangannya? Ya 60. Ya. Jadi kalau 120 biar ke 180 kan 60 ya tambahnya ya. Nah, berarti pasangan 120 itu 60. Ya. Karena positif, sinus itu positif, jadi sama dengan sinus 120 sama dengan sinus 60, karena 60 tambah 120 kan 180 ya. Nah, ingat lagi sinus 60 adalah setengah akar 3, itu nilai sinus positif. Sedangkan untuk cos 120 sama pasangannya 60, cuma bedanya untuk cos jadi min cos 60. Jadi sebenarnya min min setengah, ingat-ingat lagi yang ditabel tadi, cos 60 itu min setengah. Untuk tangan 120 jadi min tangan 60 derajat, yaitu min akar 3 karena tangan negatif. Itu 120. Bagaimana kalau 135? Sama, pasangan. Ingat pasangan 135 bisa untuk sampai ke 180 dia pasangannya berapa? 45. Karena 135 tambah 45 berapa? 180. Sehingga untuk sinus 135 sama kayak sinus 45. Kosinus 135 sama dengan min cos 45 dan negatifnya. Dan untuk tangan 135 adalah min tangan 45. Tinggal nilainya lihat lagi, ingat-ingat lagi di tabel. Kemudian begitu juga untuk sinus 150, pasangan 150 adalah 30. Mengapa? Karena 150 ditambah 30 adalah 180. Ya. Positif sinus 30 jadi setengah. Kemudian untuk cos 150 adalah min cos 30 derajat. Ya. Sebenarnya min setengah akar 3, dan untuk tangan 150 adalah min tangan 30 derajat sama dengan min sepertiga akar 3. Nah, itu untuk materi prasyarat ya. Ingat-ingat lagi tadi 6 perbandingan trigonometri, sin demi kosami tandesa. Terus kemudian sekan kebalikan dari kosinus, kosekan balikan dari sinus, dan kotangan balikan dari tangan. Kemudian untuk sudut istimewanya hafalkan tabel kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2 tinggal gunakan rumus 180 min alfa untuk sinusnya positif, kosinusnya negatif, dan tangannya negatif. Mungkin sekian dari Ibu untuk materi prasyarat. Nanti di video kedua kita akan bahas tentang dot product. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.